memuji Allah, ya. Nah, itu adalah kita adoring God setelah kita melihat Allah itu hadir, ya. Nah, ada orang menanyakan saya, kapan sih worship itu dimulai? Sebetulnya worship dimulai itu setiap hari kita harus worship Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam pembicaraan kita, cara kita berbicara, itu semua adalah worship God sebetulnya. Tetapi kalau hari Minggu, kapan kita mulai? Ya, ada orang bilang setelah kita masuk ke gereja baru kita mulai, atau ada orang yang lebih celaka lagi, waktu khotbah mulai baru kita mulai worship God. Itu salah, pikirannya salah. Ya, ada orang sebelum ke gereja di mobil udah berantem dulu sama istri, ya, udah berantem baru ke gereja. Salah. Seharusnya sebelumnya ke gereja itu kita sudah prepare our hearts untuk worship God, ya. Jadi begitu kita masuk ke gereja, kita gak boleh terus cari Tuhan. Kamu di sini ya, udah lama ya kita nggak ketemu ya, gitu ya. Anakmu kamu berapa nih, cucu kamu berapa? No, that's not the place you greeting people. Ya, kamu begitu masuk ke dalam sanctuary, itu kamu sudah persiapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Maka di Greenfield ditutup itu gordenya, lampunya dimatiin tuh, supaya semua kita redup, kita bertemu, berdoa, ya, kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus prepare ourselves, waiting for God, ya, for God's presence. Jadi kita harus benar-benar siap hati untuk hadir di tengah-tengah suasana di mana kita siap hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Nah, jadi kita tahu sekarang kalau kita datang ke gereja, kita jangan cari-cari orang ngobrol, ya. Kita begitu datang kita harus doa, siap hati, yang persiapkan hati mau bertemu dengan Tuhan, ya. Itu worship, ya. Yang ketiga, worship sesungguhnya itu adalah suatu dialog dengan Tuhan, ya, dialog dengan Tuhan. Kalau kita melihat Musa itu waktu masuk ke tent meeting, ya, itu dia berbicara dengan Allah itu seperti teman. Dia worshiping God, tapi dia dialog dengan Tuhan. Jadi konsep worship itu adalah berdialog dengan Tuhan, ya. Jangan cuma kita ngomong terus kepada Tuhan, tidak kasih Tuhan kesempatan untuk ngomong kepada kita, ya. Kalau coba kita jadi mama, anak ngomong terus kepada kita, tapi tidak kasih kesempatan kita ngomong pada anak, capek. Ya. Jadi kita worship itu adalah two-way direction, dialog. Tuhan berbicara dengan kita, kita berbicara dengan Tuhan, ya. Tuhan berbicara dengan kita melalui firman, melalui lagu. Kita juga berbicara doa Tuhan melalui firman, melalui lagu, melalui doa dan lain-lainnya, ya. Jadi kalau kita melihat Yesaya pasal 6, kita adalah satu-satunya catatan ibadah yang paling komplit di dalam Alkitab. Ya, komplit dia. Jadi itu adalah temple worship, satu contoh dari temple worship yang begitu sempurna, yang di dalam satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab. Hari ini GKY memakai dasar ini, kita memakai Yesaya pasal 6. Jadi kalau kita melihat Yesaya pasal 6 itu dimulai dengan apa? Yesaya melihat Allah duduk di atas tahtanya menjulang tinggi, dan jubahnya apa? Apa itu namanya? Terurai, ya, terurai sampai itu apa? Bait tiang Allah itu, tiang bait Allah itu. Jadi worshipnya Yesaya itu dimulai dari dia melihat Allah duduk di atas tahtanya yang tinggi itu, ya. Jadi dia melihat Allah, jadi initiate by God. Maka di dalam ibadah tata liturgi GKY itu dimulai dari pernyataan Allah, ya, dari pernyataan Allah.
Ya. Terus kedua, yaitu Allah menyatakan diri, itu panahnya turun. Ya, panahnya turunnya Allah menyatakan diri ya. Terus kita adoring, kita memuja. Poin yang kedua adalah adoration. Kita memuji. Itu apa? Panahnya ke atas kan? Ya. Jadi ada turun, ada naik. Jadi Tuhan menyatakan diri, kita meresponi Dia. Ya, itu satu dialog, ya, interaksi, ya. Terus kemudian Yesaya melihat setelah serafin dan kerub itu memuji Allah, holy, holy, holy. Maka Yesaya mulai melihat dirinya itu adalah orang najis. Ya, setelah dalam adoration itu dia melihat Allah itu suci adanya, Allah itu besar adanya. Dia mulai melihat dirinya itu adalah orang yang najis dan tinggal di tengah-tengah orang najis pula. Maka dia mulai confession, mulai mengaku dosa. Mengaku dosa sangat penting di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak mengakui dosa di hadapan Allah, Allah akan menutup matanya, tidak akan melihat dan tidak akan mendengar puji-pujian kita. Jadi confession itu sangat penting di dalam worship itu. Jadi setelah dia confession, Yesaya, maka dia melihat bahwa malaikat itu mengambil apa? Mengambil bara api dan ditempelkan di mulutnya Yesaya. Ya, itu namanya expiation. Dia mengatakan, tahirlah engkau, maka engkau diampuni dosamu. Ya, jadi kita setelah confession ada expiation. Kalau tadi confession kita ke atas panahnya, tapi expiation kita turun ke bawah. Bawah itu adalah pengampunan dari Allah, ya, pengampunan dari Allah. Terus setelah itu baru Tuhan mulai berbicara. Tuhan mengatakan, siapa yang dapat aku utus? Itu adalah proclamation. Ya, suara Tuhan mulai berbicara. Setelah itu Yesaya meresponinya dengan, Tuhan, aku di sini, utuslah aku. Jadi itu dia ke atas lagi. Tadi Tuhan bicara proclamation, terus dia apa? Dedication, yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah itu Yesaya menanyakan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapanlah keadaan orang Israel seperti ini? Maka itu supplication, yaitu doa syafaat. Ya, maka perlu ada doa syafaat di dalam ibadah kita. Ya. Nah, kemudian Tuhan mengutus dia, commission. Dia diutus, pergilah engkau, itu di ayat ke-9, Yesaya pasal 6 ayat 9. Pergilah engkau. Maka dia diutus. Maka di dalam worship kita pun, ibadah kita kayak ada 8 besar. Yang pertama, pernyataan Allah. Kedua, pemujaan. Ketiga, pengakuan dosa. Keempat, pengampunan dosa. Kelima apa? Proclamation. Ya kan? Ya. Terus keenam, dedication. Ketujuh, supplication. Kedelapan, pengutusan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu tata caranya ibadah itu, kita bisa ngikutin. Jadi flowing dari ibadah itu sendiri kita tahu. Kenapa setelah ini, setelah ini, setelah ini. Kita nggak boleh sembarang comot ini taruh di sini, ini comot di sana. Nggak make sense nanti. Kalau make sense is okay. Tapi kalau nggak make sense, kamu asal comot, taruh sana, taruh sini. Itu nanti bisa kacau kita punya worship, ya, kita punya worship. Ya, alurnya itu ya. Jadi kita udah tahu bahwa worship itu adalah two-way direction. Jadi waktu kamu membuat liturgi, kamu harus bisa membuat liturgi yang bisa tanya jawab. Ada dari Tuhan, kita ada respon dari manusia, ada dari Tuhan, ada respon dari manusia.